Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam agenda pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari Sitalang, tergabung dalamnya BAMUS beserta dengan perangkat Nagari Sitalang. Selanjutnya selalu perangkatkan salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita dan teladan bagi kita bersama, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Pak Wali Nagari Setujuh Batu. Nama beliau kok keren ya. Ya Pak Wali ya. Keren namanya. Don Veski Datuk apa? Datuk Tan Marajo gitu. Jadi nama beliau nama orang sebelah gitu. Ada nuansa-nuansa barat dan kemajuannya ya. Alhamdulillah ahli nagari yang memiliki semangat yang luar biasa untuk membangun nagarinya, bangun kerjasama dengan seluruh aparatur pemerintahan di nagarinya beserta dengan ini mamanya sehingga bisa membawa 3 kali Nagari Setujuh Batu menjadi nagari terbaik tingkat Sumatera Barat gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita doakan terbaik tingkat nasional Bali. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kita hormati beserta dengan rombongan Pak Liah dan Pak Rang ya. Selanjutnya yang kita hormati Ketua BAMUS Nagari Sitalang beserta anggota. Ini pas juga nih barisnya Pak ini. Ini baris. Seterusnya kita hormati Sekretaris Nagari serta perangkat nagari. Wali Jorong, Wahyu dan Wali Jorong Kandike yang hadir dalam kesempatan kali ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, aparatur pemerintahan Nagari Sitalang yang berbahagia. Sengaja pada kesempatan kali ini dengan harapan yang sangat besar kita bisa belajar dari nagari yang tidak hanya mencapai prestasi secara tingkat provinsi, tentunya tingkat kabupaten telah mereka dapatkan. Naik ke tingkat provinsi, tentunya hal ini menjadi sebuah prestasi yang gemilang. Dan prestasi tidak hanya sekedar prestasi, namun prestasi yang bertahan setelah lomba itu sendiri ada gitu. Setelah perlombaan itu selesai dilaksanakan, apa yang menjadi penilaian dalam perlombaan tersebut bertahan sampai saat sekarang ini. Sehingganya tidak henti-hentinya ada saja nagari, baik itu di daerah Sumbar maupun di luar Sumatera Barat yang datang untuk berkunjung dan belajar ya Pak Wali ya. Dan mudah-mudahan kita juga berharap kalau seandainya tadi saya juga sampaikan kepada Pak Wali, kayaknya Pak Wali sudah kelelahan dan terlalu banyak menerima tamu. Kita berharap tahun-tahun berikutnya kita di Nagari Sitalang yang menerima tamu. Kira-kira siap tidak waktu Bapak Ibu? Jadi dengan menerima tamu dalam artian tentunya ada prestasi yang kita kejar, yang kita dapatkan, baru nanti orang akan belajar ke sana gitu. Itu harapan terbaik bagi kita untuk kemajuan nagari, dan saya juga belajar dari beliau banyak hal. Apalagi beliau menyampaikan bahwa menjadi wali nagari itu memang dari hati gitu. Ini yang pelajaran berharga yang mesti ditiru dari beliau. Dan seperti apa kemajuan-kemajuan yang ada dan gebrakan-gebrakan apa yang beliau lakukan beserta dengan rekan-rekan yang ada di Setujuh Batu, itulah saat sekarang ini kita akan belajar gitu. Karena sesungguhnya seperti yang kita bilang sebelumnya, bahwanya untuk mencapai sesuatu yang besar tidak cukup dari wali nagarinya saja, tidak cukup dengan ketua BAMUSnya saja, tapi keterpaduan. Maka dari itu kita mencoba, kalau wali nagari sama BAMUS lah menengah, lah mencari, lah mengikuti, lah mencari secara langsung pas tiuk muka rumah itu serbu apa kebersihan itu yang ada di situ gitu. Tapi kami ingin sesuhu gitu sadonya. Sesuhu antara perangkat nagari, wali corong dengan anggota BAMUS seluruhnya, sehingga bisa kita belajar lebih jauh nanti. Baiklah Bapak Ibu, tidak perlu panjang-panjang dari saya selaku wali nagari. Kita buka dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seluas-luasnya. Dan semoga ini tidak ditutup-tutupi ya Pak Wali ya. Apapun nanti prestasi, keunggulan ataupun sesuatu yang berharga dari Pak Wali, mohon berbagi nanti kepada kami. Begitu juga kepada kita bersama nanti, silakan nanti tanya jawabnya kita keluarkan kira-kira selama permasalahan yang ada di kita seperti apa juga kita akan menggapainya yang terbaik nantinya untuk kemajuan negara kita.
Itu saja dari saya. Saya tutup dengan melepaskan bacaan. Saya tutup untuk sementara. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat menghadiri acara yang sangat penting yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Sitalang, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Agam. Tentu ini adalah suatu berkah bagi kita semua, terutama bagi Pak Wali Nagari Sungai Talang, ananda kita Indra Saputra, beserta Ketua Bamus Pak Datuk Muncak atau Inyak ya, Inyak Datuk Muncak yang telah hadir ke Negeri Sebatua. Dan bagi saya sendiri sebagai Wali Negeri Sebatua bersama 3 perangkat negari. Yang pertama ada di sini Humas kita Romel Fernandes, terus Kasih Pelayanan Ricky Bastian, Kepala Jorong Tepi ikut juga sama kita Bapak Salmi. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin beliau kita bisa bertemu di Grand Royal Dene Hotel Bukit Tinggi dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan Nagari Sitalang yang telah dilakukan bersama DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Desa. Ini kalau nggak salah dari kemarin jam 2 telah dimulai. Kebetulan hari ini adalah kita diundang oleh ananda kita Pak Wali yang kita muliakan, kita banggakan, masih muda ya. Ini adalah harapan pimpin masa depan, baik itu di Kecamatan Ampit Nagari maupun di Agam. Perangkat nagari dan anggota Bamus, saya di sini bukan sebagai narasumber, cuma memberikan informasi yang apa kita lakukan di Nagari Setujubatua. Karena kita ini adalah manusia biasa yang banyak kekurangan daripada kelebihannya, banyak ketidaktahuan daripada ilmunya ya. Jadi atas kekurangan itu mohon kita maklumi ya. Terus yang kedua, kita di sini bukan menggurui ya, bukan untuk mengajari, tetapi berbagi informasi. Nagari Setujubatua luasnya lebih kurang 1.560 hektar hari. Terdiri daripada 6 jorong. Jorong Tengah, Pusat Nagari, Jorong Tepi, Jorong Bumbung, Jorong Koto, Kubang Mungkuk, dan Jorong Lakung. Jumlah penduduk 5.485 jiwa. Jumlah kakak 1.711 kakak. Pendapatan asli nagarinya paling tinggi di 50 kota, 340 juta. Kita tidak mempunyai perkebunan, tidak mempunyai PDAM ya, tapi itu adalah partisipasi masyarakat yang sumbernya berasal dari sewa kios, distribusi pasar, baik pasar hari Senin, Sabtu, pasar kuliner, dari parkir, mulai dari pasar pembukuan, terus sumbangan dari masyarakat, mulai dari sumbangan PNS, pensiunan, pegawai negeri, heler, terus dari lompat pagar, dan ditambah lagi sumbang sampah setiap bulan. Tadinya 10.000, sekarang menjadi 15.000 rupiah ya. Hasil padi 1% ya, padi 1%, hasil ternak, hasil kebun, itu tetap masuk ke negari. Surat keterangan jual beli dan lain-lainnya, sehingga pendapatan asli dari Setujubatua berjumlah 340 juta, paling tinggi di 50 kota, tanpa ada kita PDAM, tanpa ada yang lain-lainnya. Itu partisipasi masyarakat. Kalau APBN Nagari dalam 1 tahun 2 miliar 320 juta ya,
960.000 rupiah, 68 rupiah. Itu apa BN Nagarinya. Dari mana sumber dananya? Ada dari ADD, alokasi dana desa. Kemarin ada ini ya Pak Alia, pelatihan dengan ini ya, dengan DPMD tentang tata kelola keuangan. Ya, kemarinnya Pak Ketua ya. Ini sumber dananya, ADD namanya. Terus DD, dana alokasi desa. Terus dana bagi hasil. Yang keempat, pendapatan asli nagari. Yang kelima, sumbang yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sehingga jumlah APBN nagari setiap tahun 2 miliar sampai 2,5 miliar. Tergantung nanti kebutuhan dari pemerintah nagari dan hasil pendapatan asli nagari. Itu nanti kami kembalikan untuk kegiatan operasional, kegiatan pemerintah nagari, kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pembiayaan. Ada 5 macam ya. Itu namanya untuk dari pos-pos tentang pemerintah nagari. Yang kedua, nagari Sobatua adalah nagari bersih, bebas sampah. Telah menjadi contoh bagi negeri lain. Nagari Sobatua mempunyai tagline. Yang pertama, nagari pejuang. Nagari yang menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1949. Dari agresi Belanda, agresi yang kedua, yaitu tahun 1948-1949. Agresi yang pertama adalah 1947 ya. Yang kedua 48-49. Ketika itu pimpinan Republik Indonesia Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir ya, Pak Haji Gus Salim ditangkap, dibuang ke Brastagi dan Balige ya, di Sumatera. Pemerintahan ketika itu dipimpin oleh Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Mr. Safruddin Prawira Negara, yang cikal bakalnya lahir di Bukit Tinggi, dideklarasikan di halaman 50 kota, yang sifat pemerintahnya mobile ya, berjalan terus. Artinya Sumatera Barat basis daripada PDRI. Begitu juga ada gubernur militernya, bupati militernya. Terjadi tanggal 15 Januari sehingga dibikinlah monumen peristiwa itu juga. Jadi nagari pejuang, patriotisme, heroisme, masyarakatnya sangat patriotis, ya, sangat petarung, pejuang. Itu masyarakat Sobatua ya. Tuh nilai-nilai prestasinya ya. Tuh. Yang kedua, nagari mandiri. Mandiri. Aku Pak ahlinya dia datang je Pak Ketua ya. Nagari ada 4 kategori. Ada nagari terbelakang, ada nagari berkembang, ada nagari maju, ada nagari mandiri. Si 7 Batua mulai 2019, 2020, 2021, 2022 menjadi nagari mandiri paling tinggi di 50 kota, bahkan di Sumatera Barat. Mandiri artinya di 50 kota ada 4 nagari mandiri sampai sekarang. Si 7 Batua, Taram, Sarilama, Guguk Apangkoto. Kalau di Sumatera Barat ada 40 nagari atau desa. Jumlah desa dan nagari di Sumatera Barat lebih kurang 900, lebih dan kurang ya, desa dan nagari atau mandiri. Yang ketiga, nagari adat bahasa Nisara. Ada peraturan nagari tentang adat bahasa Nisara, syarat bahasa di Kitabullah. Ini melakukan kajian nih, mahasiswa UI, UGM, USU banyak, UNRI ya, UNAN, ada pernahnya. Ini adalah adatnya diakui dan dipatuhi. Diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Nah, ini adatnya ya, lembaga adat. Kalau Sobatua nggak ada kan lembaga nagari. Itu tagline-nya. Kemudian nagari transparansi, bebas KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Satu-satunya nagari yang mempunyai peraturan nagari tentang pencegahan tindak korupsi berbasis adat. Kos ketik lah. Satu goro wajib. Nah, jadi ya, mungkin dipotong oleh ini ya, waktu ya. Tapi ko lah, ambo ingin negoi talangko ko ananda kita ko jawab ketua bamus ya, menjadi negara yang terbaik lah ya. Itu kita doakan. Sebab niatnya ada,
keikhlasannya ada ya. Lah, semangatnya ada. Mudah-mudahan semangat si batu jo si talang akan sama nanti ya. Akan setara. Tepuk tanganlah dulu lah. Awak santai aja ya. Ambo ko sama jo menjo gali ya. Pi gali ni jo yo sebenarnya gali ya. Indak kawi nak kawi ya. Dia balik ya. Ini jo no sebenarnya ni lah. Masuk le ya. Atau dia tu indak. Yo. Guru wajib. Waktu bergilir sekali 40 hari. Ya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa awak lah ya. Bahasa awak lah. Ambo dia bahasa Indonesia mah ya. Lah, sekali 40 hari. Ya. Berjorong. Jadi Jumat Patangko di Jorong Koto. Lah, Jumat Ketibo di Jorong Topi. Itu contoh. Masyarakat Jorong wajib keluar semuanya tanpa kecuali. Kecuali Nek Mamak ya. Tapi Nek Mamak pun tetap keluar. Tetap hadirnya. Kalau tidak hadir, izin haram membayar. Anda tu guru apa lagi? Guru istimewa. Hari besar Peristiwa Setuju, hari besar 10 November, peringatan 17 Agustus dan lain-lain. Dan hari besar Islam. Aku tadi diadung guru, kau masuk pasu guru. Tukus sadwe masyarakat keluar serentak atau satu titik. Waktunya 2,5 jam. Tidak hadir sama je boleh. Dipanggil tidak layani. Itu konsekuensi ya. Terus guru khusus membuat jalan. Tu ada tadi nampak. Tu panjang 7 km sudah 2,5 jam. Kalau dinilai sampai 2 juta ya. 2,5 jam keluar masyarakat saudara ya. Jadi cara membuat pernak tadi. Kau kan ikut harus ada pernak. Pernak dia dibuat draft di wali negara itu perangkat ada sekretaris ada kasih pemerintahannya, ada lain-lainnya dibuat draft. Diajukan ke Bamus. Aku di Sebatu ya. Aku di Sebatu mau kecil nah. Di Bamus aku diadukan sosialisasi tahapan demi tahapan. Sebanyak 60 kali sampai 20 kali ya. Dibawa di oleh negara itu aja dia ke Bamus draft. Bamus diundang lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, pihak terkait ya. Mulai itu kemudian dibawa ke lembaga adat negari, yudikatifnya negari. Nampunya negari, nama Meliau ya, nama menjagonya. Bisalah lembaga adat tu di Sebatu diakui, dipatuhi. Dari dulu sampai kini. Lembaga adat Sebatu bisa memantian wali negari, bisa memantian Bamus. Itulah kekuasaannya ya. Tapi tidak serta-merta ya. Tidak serta-merta. Dua aturannya ya. Tapi dia punya kekuatan. Kemudian setelah disahkan oleh lembaga negari, lembaga adat, dibawa di Bamus, kemudian disahkan menjadi APBN, dibawa dulu namanya ke Kabak Hukum. Nah, ke Kabak Hukumnya, kalau kini ke DPMD. Kalau lah dua aturan itu kita jalankan. Baik restribusi pasar ya, baik pendidikan, baik tentang pengelolaan sampah, baik tentang sumber masyarakat. Harus punya regulasi. Itu catat saya. Regulasi wajib ada. Kalau tidak, ba'a kita kama urus negari, ba'a akan bagi sanksi ke masyarakat. Ya. Kalau satu dan kedua, pelayanan. Siapa tu melayani, bukan dilayani. Tanpa dibedakan. Mau disabilitasnya, mau berpangkat, mau kaya, mau miskin, sama pelayanan. Mau nyuanti kah wali negari, sama pelayanan. Yang ketiga, ketegasan. Tak tegas pemerintah aku tak lancak dia. Lopi aja ya Pak ya. Tegas perlu. Apa nak dilayani? Tapi tanpa batas. 24 jam. Ada perlu perangkat masyarakat. Perangkat hadir perangkat. Ya, hadir perangkat. Urusannya malam jadi, siang jadi 24. Terus melayani pendidikan. Tak ada sepatu datang ke kantor, dia. Tak ada baju dia. Tak ada tas dia. Tak ada boi dia. Tak ada kartu KIS, kartu KIP, kartu sembako, kartu PKH. Kita aja di negara dibolehkan oleh APBN negara. Yang terakhir adalah keberanian kita. Berani awak ya. Kalau tak berani bentar negara ya lama. Abi takut sado. Kau di presiden sampai torak dah. Soalnya awak lah kau ni banyak ya. Di regulasi tak ada Pak Wali ya. Aku yakin Pak Wali tujuh tadi poli regulasi kau ya. Berjalanlah pelayanan yang bagus ya. Berjalan keterbukaan transparansi, bebas KKN. Insya Allah masyarakat akan percaya apapun yang kita lakukan.
Baik inyo nak senang jawab, baik inyo senang. Insya Allah masyarakat percayakah pemerintah Nagowi. Tapi yang nak mau kalah ya. Mau kalah hati yang mau belajar tadi. Bukan hebat ya. Belajar. Itu lagi kira mohon maaf. Sekali lagi Pak Wali, terima kasih Pak Ketua Bamus, perangkat anggota Bamus dalam penyampaian terletak Ketua PA. Mau maaf sekurang-kurangnya karena kekurangan Abo lebih banyak daripada kemampuan. Siu Batu bukan negari hebat, bukan negara berprestasi, tapi masih banyak kelemahan. Tapi kami konsisten melakukan dan bertekad untuk menjaga apa yang telah kami perdapat. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.